berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelum melanjutkan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan agar proses belajar mengajar kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa, kita siapkan hati menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, Tuhan yang bertahta di bumi dan di surga. Pada pagi hari ini kami bersama dengan teman-teman akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pembelajaran yang kelima, berkomunikasi dengan Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, kecerdasan, kepandaian, akal budi dan hikmat dari Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik pada hari ini. Kami juga mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, untuk belajar berkomunikasi dengan Tuhan ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan makna doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak dapat memahami makna doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menuliskan doa secara pribadi. Dan yang kelima, anak-anak dapat mencontohkan sikap yang baik dan benar saat berdoa. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar hari ini, kita pasti sudah sering kali berdoa atau mendengar kata doa ataupun berdoa secara bersama-sama. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu arti doa. Kita akan belajar bersama-sama arti doa. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan atau berbicara kepada Tuhan. Seperti anak-anak berkomunikasi dengan orang tua, kita pun harus terus menjalin hubungan dan komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dalam berdoa, kita perlu menunjukkan sikap yang baik karena kita sedang menghadap Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa Bapa Kami. Kita bisa baca bersama-sama dan kita bisa belajar dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-13. Jadi doa Bapa Kami ini adalah doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kita. Doa Bapa Kami juga merupakan sebuah kritikan atas sikap doa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada waktu itu berdoa dengan sikap yang tidak benar. Mereka berdoa di perempatan atau di tikungan jalan supaya dilihat orang mereka sebagai orang-orang yang saleh. Kemudian mereka berdoa secara bertele-tele menggunakan kalimat yang panjang. Jadi Tuhan tidak menghendaki sikap doa yang demikian, sehingga Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini merupakan doa yang lengkap yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, ada unsur apa saja yang ada di dalam doa Bapa Kami? Kita akan belajar bersama-sama unsur-unsur yang ada dalam doa Bapa Kami. Yang pertama adalah sapaan. Jadi di dalam doa Bapa Kami kita menyapa Tuhan. Kita bisa belajar dari kalimat awal, Bapa Kami yang di sorga. Itu adalah sapaan kita kepada
yang kedua, kita belajar untuk menyatakan kemuliaan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Itu adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam doa Bapa Kami, kita belajar untuk menyatakan keinginan kita. Kita belajar untuk memohon apa yang cukup untuk kita, bukan secara berlebihan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, permohonan ampun. Jadi kita memohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah permohonan ampun kita kepada Tuhan. Selain itu juga yang terakhir, kita belajar untuk memohon perlindungan. Jadi di dalam doa Bapa Kami kita mohon perlindungan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu adalah permohonan perlindungan dari Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, di dalam doa Bapa Kami selalu diakhiri dengan kata amin. Dalam setiap kita berdoa pun kita selalu mengucapkan kata amin. Apakah artinya amin itu? Jadi amin berarti sungguh-sungguh, benar, percaya dan yakin. Jadi dalam berdoa kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar doa kita. Tuhan akan mengabulkan doa kita menurut kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam sikap berdoa. Yang pertama, hendaklah tidak memamerkan doa di depan orang lain atau berdoa supaya dipandang saleh oleh orang lain. Kemudian yang kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan saat berdoa. Yang ketiga, tekunlah berdoa. Artinya berdoa setiap hari kita lakukan kepada Tuhan, bukan doa yang hanya diulang dan diulang saja dan merupakan pengulangan sebagai rutinitas kita, tetapi doa menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Kemudian yang keempat, sikap badan kita saat berdoa hendaklah dengan sikap yang baik dan sopan, karena kita sedang menghadap Tuhan. Meskipun Tuhan tidak memandang sikap tubuh kita, melainkan hati kita, tetapi ketika kita berdoa, kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, karena kita berdoa menghadap Tuhan. Yang kelima, waktu untuk berdoa. Tuhan tidak menentukan waktu untuk berdoa. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak pada pagi hari ini untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu ajarkan, dan anak-anak terus dapat belajar untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa. Nah, anak-anak juga bisa memahami pelajaran hari ini lebih lagi dengan mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu sediakan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita agar kita terus sehat, kita terus dapat belajar dengan baik, dan kita terus meneladan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan bersama-sama berdoa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri belajar kita hari ini. Semangat untuk terus belajar, untuk terus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan juga sesama. Tuhan Yesus memberkati kita.